Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk melakukan presentasi pada sesi UAS semester 6 ini dengan mata kuliah Sistem Multimedia, kode kelasnya IF801 dengan ibu dosen yaitu Ibu IR Heni Yulianti MMM.Com, dengan saya sendiri yaitu Salahuddin Ayyubi. Untuk presentasi kali ini, saya mengambil judul yaitu Transformasi Media Informasi di Area Pertambangan dan Energi menggunakan Digital Signage menggunakan SIBO untuk mengurangi penggunaan banner konvensional. Latar belakang masalah yaitu komunikasi informasi masih mengandalkan banner fisik konvensional, biaya operasionalnya tinggi, lalu untuk pembuatan dan pemasangannya, kesulitan maintenance di lingkungan pertambangan yang keras, keterbatasan jangkauan dan fleksibilitas konten, dampak lingkungan dari penggunaan material banner, lalu informasi tidak dapat diupdate secara real time. Jadi ini ada contoh gambar visualnya untuk banner konvensional. Oke, lanjut untuk banner konvensional itu kondisinya yaitu keterbatasan fleksibilitas karena konten statis tidak dapat diubah secara real time. Lalu proses update memerlukan pencetakan ulang. Biaya operasionalnya juga eh, memerlukan biaya untuk mencetak secara berulang setiap update, lalu menggunakan tenaga kerja untuk instalasi manual. Dampak lingkungan, banyaknya penggunaan material-material juga, termasuk material PVC dan vinil, lalu limbah banner bekas sulit didaur ulang. Tantangan operasional, rentan rusak akibat cuaca ekstrim, instalasi berbahaya di area pertambangan. Jadi ini itu pengenalan untuk digital signage. Apa itu digital signage? Jadi digital signage itu adalah sistem komunikasi digital yang menggunakan layar elektronik untuk menampilkan konten informasi iklan atau pesan secara dinamis dan real time. Jadi apa-apa aja yang harus diperlukan untuk digital signage ini, yaitu hardware, layar, monitor, dan media player. Setelah itu juga ada software untuk sistem manajemen konten, lalu tentu saja konten yang berisi informasi dan visualnya, tentu juga menggunakan jaringan eh, dalam kurung konektivitas data. Nah, ini adalah ilustrasinya yang biasanya digital signage ini itu berada pada ruang publik di area pertambangan seperti di lobi, lalu ruangan-ruangan seperti kantin, bisa juga di workshop, dan lain sebagainya. Lalu untuk digital signage ini itu menjadi solusi modern karena fleksibel, efisien, ramah lingkungan, dan juga untuk update informasinya itu real time. Nah, ini dia untuk aplikasi yang saya pilih, yaitu Sibo. Nah, ini adalah platform Sibo. Jadi, apa itu Sibo? Sibo adalah salah satu aplikasi untuk digital signage. Jadi, kenapa saya memilih Sibo? Karena open source, digital signage CMS, berbasis web dan cloud ready juga. User interface-nya juga use friendly. Untuk manajemen konten simple dengan drag and drop konten. Lalu bisa juga melakukan scheduling dan playlist manajemen. Bisa juga menggunakan multi display support. Lalu kita juga bisa melakukan remote monitoring dan melakukan kontrol scalable untuk berbagai ukuran bisnis. Jadi sebenarnya untuk Sibo ini tuh banyak juga di eh, apa namanya di tempat lainnya seperti mungkin ada di resto-resto, di eh, ruang-ruang publik yang lain. Nah, salah satunya yang bagus untuk diterapkan menurut saya itu adalah di area pertambangan atau area energi lainnya juga bisa.
Jadi untuk SIBO dan digital digital signage ini tuh solusi lengkap untuk manajemen konten digital signage di lingkungan industri. Keunggulan SIBO menurut saya dibandingkan platform-platform atau aplikasi lain, khususnya untuk industri pertambangan, karena SIBO mendukung remote management. Lalu untuk digital signage-nya juga tahan cuaca ekstrim ya, karena di dalam ruangan yang tertutup, sinkronisasi real time, efisiensi biaya juga, pengurangan biaya jangka panjang karena tidak perlu melakukan uh, update dengan membeli kertas, mencetak banner dan lain sebagainya. Juga sistem terintegrasi dan juga keandalan yang tinggi. Nah, ini adalah contohnya untuk visual digital signage ini di area pertambangan itu seperti ini. Nah, jadi untuk eh, izin, jadi untuk digital signage ini tuh biasanya bisa menampilkan berbagai macam informasi ya, seperti contoh di sini. Untuk informasinya bisa ada keselamatan kerja, jam kerja aman, lalu untuk area pertambangan juga bisa ada informasi total produksi setiap bulan summary-nya, ada juga target produksi, lalu ada pengumuman perusahaan untuk pelatihan-pelatihan dan informasi penting lainnya. Oke, jadi lanjut analisis perbandingan konvensional versus digital. Jadi untuk banner konvensional itu, update manual membutuhkan waktu lama, jangkauan terbatas pada lokasi fisik, tidak dapat diubah secara real time. Biaya cetak dan instalasi berulang, maintenance fisik yang mahal, pergantian berkala sangat diperlukan ya. Efektivitasnya, informasi statis dan terbatas, rentan terhadap cuaca dan kerusakan, dampak lingkungan juga negatif. Nah, dengan digital signage ini, nah kita bisa melakukan update instan dari jarak jauh atau remote karena mendukung dari jaringan. Lalu jangkauannya juga luas, konten real time dan dinamis. Biayanya itu untuk investasi awal itu rendah, maintenance softwarenya minimal, ROI jangka panjangnya menguntungkan. Efektivitasnya, konten multimedia interaktif, tahan terhadap kondisi lingkungan, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Manfaat transformasi digital. Jadi manfaatnya itu ada 3 poin besar. Di sini ada real time update. Jadi informasinya dapat diperbarui secara instan, sinkronis datanya otomatis, respon cepat terhadap perubahan kondisi, interaktif karena interface yang user friendly, kontrol konten yang fleksibel, personalisasi pesan sesuai target, lalu penghematan operasional karena mengeliminasi biaya cetak berulang, pengurangan tenaga kerja manual, ROI positif jangka panjang. Nah, ini adalah implementasi. Jadi dengan digital signage ini itu masuk dalam mata kuliah sistem multimedia karena mencakup banyak eh, konten-konten dalam multimedia yaitu berupa teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Untuk implementasi di tambang, di sini bisa dilihat ada safety briefing digital, bisa memasukkan informasi K3 secara real time di area kerja, lalu ada peringatan bahaya dan prosedur darurat, ada update kondisi cuaca dan visibilitas. Lalu kita juga bisa memasukkan informasi operasional, status produksi dan target harian, jadwal shift dan rotasi pekerja, monitoring peralatan dan maintenance. Lalu untuk komunikasi manajemen, pengumuman kebijakan perusahaan, training, sertifikasi schedule, dan yang terakhir ada performance metric dan achievement.
Jadi implementasi nyata meningkatkan efektivitas komunikasi hingga 75% jika mengimplementasikan digital signage ini. Nah, ini adalah studi kasus di sektor energi termasuk pertambangan tadi. Jadi monitoringnya real time karena status operasionalnya menggunakan pembangkit listrik, data produksi energi dan konsumsi, kondisi peralatan kritis, grafik performa sistem. Nah, komunikasi darurat di sini ada prosedur evakuasi dan jalur keluar, instruksi keselamatan kerja, alat sistem dan peringatan bahaya, koordinasi tim emergency respon. Hasilnya, peningkatan respon time emergency 60% dan efisiensi monitoringnya 24/7. Aspek teknis implementasi. Jadi ini adalah aspek-aspek untuk implementasi perlunya hardware dengan spek-spek berikut dan spek-spek pendukungnya. Lalu ada software dan jaringan juga. Perlunya juga persyaratan lingkungan dengan proteksi debu dan air, tahan getaran dan suhu ekstrim, grounding antistatik, instalasi mounting yang kuat. Nah, ini ada flow-nya di bawah, mulai dari perangkatnya yaitu display, lalu ada media player, network, dan yang terakhir adalah CMS server. Nah, untuk strategi migrasi dari banner konvensional ke digital signage ini, yang pertama yaitu adalah fase persiapan. Perlunya audit lokasi dan infrastruktur existing, perlunya identifikasi area prioritas untuk migrasi, perlunya juga pelatihan tim untuk operasional. Lalu yang kedua adalah pilot implementation. Jadi perlu instalasi digital signage di area terbatas, perlunya melakukan testing dan evaluasi performa, perlunya parallel running dengan banner existing. Yang ketiga, rollout bertahap. Perlunya ekspansi ke area operasional utama, migrasi konten secara sistematis, monitoring, dan optimasi. Yang keempat, atau yang terakhir ini full migration, yaitu penghapusan banner konvensional, integrasi sistem penuh, evaluasi, dan continuous improvement. Targetnya, zero disruption operasional selama proses migrasi. Analisis return of investment, disingkat ROI. Untuk investasi awal, yaitu memerlukan perangkat keras digital untuk mendukung digital signage ini. Lalu diperlukan software pendukung, yaitu di sini saya memilih Sibo. Perlunya melakukan instalasi dan konfigurasi, lalu perlunya juga training dan implementasi. Nah, dengan investasi di awal tadi, kita sudah melakukan penghematan jangka panjang karena kita telah mengeliminasi biaya cetak banner berulang, lalu pengurangan biaya tenaga kerja instalasi, meminimalisasi biaya penggantian material, dan efisiensi operasional dan maintenance. Break-even point, analisis periode pengembalian. Nah, pengelolaan konten dan maintenance-nya. Jadi untuk pengelolaan konten dan maintenance-nya itu meliputi prosedur operasional, di mana poin-poin prosedur operasional itu adalah tim konten mengelola materi harian melalui dashboard Sibo, penjadwalan otomatis untuk berbagai zona tampilan, monitoring performa dan status perangkat real time, backup konten dan konfigurasi sistem berkala, protokol maintenance preventif dan korektif. Ini adalah gambar visualnya, di mana di sini ada perencanaan konten, lalu ada upload dan scheduling, monitoring sistem, maintenance rutin, dan update serta backup. Nah, untuk tantangan dan solusi, tantangan dan tantangan dan solusi ini meliputi poin-poin sebagai berikut. Pertama adalah tantangan teknis, infrastruktur jaringan terbatas di area remote, kondisi lingkungan keras dan berdebu, kebutuhan daya listrik yang stabil. Untuk tantangan organisasi, resistensi terhadap perubahan teknologi,
perlunya kebutuhan pelatihan SDM dan koordinasi antar departemen. Nah, dari tantangan-tantangan tadi, di sini terdapat strategi mitigasi, yaitu implementasi jaringan wireless, lalu penggunaan perangkat yang tahan cuaca, menggunakan UPS dan backup power. Untuk solusi manajemen, program change manajemen terstruktur, training bertahap dan berkelanjutan, pembentukan tim lintas fungsi. Nah, ini adalah dampak terhadap lingkungan dengan menggunakan digital science study, yaitu pengurangan limbah kertas, dukungan program sustainability, carbon footprint lebih rendah, teknologi ramah lingkungan. Jadi, eh, dengan digital science tadi, kita telah melakukan eliminasi penggunaan material bahan konvensional yang berbahan kertas dan plastik, kontribusi nyata terhadap target zero waste perusahaan, investasi teknologi berkelanjutan dengan life cycle panjang. Bagaimana dengan integrasi dengan sistem existing? Nah, berikut ini adalah eh, poin-poin untuk integrasinya. Jadi, sistem existing yang dibutuhkan adalah database, ERP system, SCADA atau HMI, lalu sistem keamanan. Nah, lalu integration layer kita ada di situ REST API, database, real-time data, XML atau JSON protokol. Lalu digital science SIBO ada dashboard, lalu kita bisa memasukkan banyak informasi termasuk safety information, production data, alert dan notification, dan lain sebagainya. Untuk pertimbangan teknis, kompatibilitas sistem dan protokol komunikasi, keamanan data enkripsi end-to-end, sinkronisasi real-time dan backup sistem, scalability untuk ekspansi masa depan. Nah, ini adalah best practice dan rekomendasi. Jadi meliputi implementasi teknis, strategi konten, dan manajemen operasional. Apa aja isinya implementasi teknis? Nah, ini adalah isinya yaitu pilih lokasi strategis, ya bisa di lingkungan-lingkungan publik yang di situ banyak berkumpulnya para pekerja ya. Lalu perlunya jaringan yang stabil dan juga perlunya menggunakan hardware yang tahan terhadap cuaca dan debu. Perlunya perangkat pendukung seperti backup power untuk menjaga perangkat tetap berjalan dengan normal. Strategi konten yaitu buat konten yang relevan dan mudah dipahami, update informasinya secara berkala, sesuaikan dengan shift dan kerja operasional, integrasikan dengan sistem keselamatan. Untuk manajemen operasional, latih tim untuk pengelolaan sistem, selalu monitor performa dan maintenance rutin, evaluasi ROI secara berkala, dokumentasi prosedur standar. Kunci sukses, perencanaannya matang, implementasi bertahap, dan evaluasi berkelanjutan. Nah, ini adalah roadmap untuk implementasi meliputi 4 fase, di mana fase 1 adalah persiapan, yang isinya adalah analisis kebutuhan, pemilihan lokasi, dan persiapan infrastruktur. Ya, durasi kemungkinan 1-2 bulan. Fase 2 implementasi. Nah, baru lakukan instalasi sistem SIBO, lakukan pelatihan operator dan testing. Fase 3 evaluasi dan penyesuaian. Monitoring performa, feedback pengguna, optimisasi sistem. Durasinya kemungkinan 1 bulan. Yang terakhir adalah rollout penuh. Ekspansi ke seluruh area, migrasi total, dan membuat maintenance plan. Nah, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Untuk kesimpulannya, transformasi digital signage ini tuh meningkatkan efisiensi komunikasi, pengurangan biaya operasional jangka panjang, dampak positif terhadap lingkungan dengan menggunakan banner fisik, karena SIBO menyediakan solusi terintegrasi untuk industri pertambangan. Langkah selanjutnya, pilot project di area terpilih, training tim teknis, implementasi bertahap, evaluasi dan optimisasi sistem. Oke, demikian dari saya untuk
ringkasan dari presentasi ini adalah eh, di dalam digital science terdapat eh, konten-konten multimedia, yaitu berupa gambar, berupa teks, berupa video, dan konten-konten lainnya. Dan juga untuk update-nya secara real time, eh, mengurangi penggunaan kertas dan juga ramah lingkungan. Dengan digital science ini, kita bisa banyak membuat konten yang relevan, konten multimedia yang relevan sesuai lokasi. Bisa di area industri, area rumah sakit, di resto-resto, dan lain sebagainya. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.